Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok terserah akan mempresentasikan review jurnal yang berjudul Analisa Daya Dukung Pondasi dengan metode SPT, CPT, dan Meyerhof pada lokasi rencana konstruksi PLTU Nagan Raya, Provinsi Aceh. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami yang terdiri dari 6 orang. Saya sendiri, Diah Dwi Septianti, NPM 2299100240. Saya Kevin, NPM 2062. Nama saya Dwi Lutful Hakim dengan NPM 20035010103. Saya Prilia Erlindawati Harahap dengan NPM 22154. Saya Dinda Maulia Prameswari dengan NPM 2299100242. Saya Andi Fadli Kurniawan, NPM 200350192. Review jurnal kami berjudul Analisa Daya Dukung Pondasi dengan metode SPT, CPT, dan Meyerhof pada lokasi rencana konstruksi PLTU Nagan Raya, Provinsi Aceh. Jurnal ini kami ambil dari Teras Jurnal Vol 301 Maret 2013 dengan penulis Banta Khairullah. Tujuan penelitian yaitu membahas hasil analisa lapisan tanah dari pengeboran pada lokasi rencana pembangkit listrik tenaga uap PLTU berlokasi di Nagan Raya, Provinsi Aceh. Analisa lapisan tanah didasarkan pada bor long profil saat pengeboran dilaksanakan dengan mesin bor dalam. Analisa daya dukung lapisan tanah didasarkan pada perhitungan dengan menggunakan data SPT, data CPT, dan data laboratorium menurut metode Meyerhof. Metode penelitian. Pekerjaan pengeboran pada lokasi rencana bangunan PLTU Nagan Raya mencakup pengeboran inti 3 titik bor dan selama pengeboran dilakukan pengujian SPT dan pengambilan sampel asli atau UDS. Analisa daya dukung lapisan tanah didasarkan pada perhitungan dengan menggunakan data SPT, data JPT, dan data laboratorium menurut metode Meyerhof. Next. Untuk yang pertama, pada tabel 1, yaitu lapisan pada titik MBO atau BH01, lapisan tanah hasil boring pada titik 1. Terdapat pada kedalaman 0-2 meter didapatkan tanah organik dan gambut. Pada kedalaman 3-14 meter terdapat pasir lanowan medium. Pada kedalaman 15-24 meter terdapat lempung lanowan lunak sampai sedang. Dan pada kedalaman 25 meter sampai 40 meter terdapat batu lanau lempung berkerikil sangat keras dan sangat padat. Next. Untuk tabel 2, lapisan pada titik MBO atau BH02 yaitu lapisan tanah hasil boring pada titik kedua. Didapatkan pada kedalaman 0-16 meter terdapat pasir lanowan medium. Pada kedalaman 17-20 meter terdapat lempung lanowan sisipan pasir. Dan pada kedalaman 21-40 meter terdapat batu lanau lembungan dengan sisipan pasir lanowan sangat keras dan sangat padat. Next. Hasil dan pembahasan. Berikut adalah tabel deskripsi lapisan pada titik MBO atau BH03. Berdasarkan uraian analisa di atas, dapat disimpulkan bahwa lapisan keras dan sangat padat dideskripsikan sebagai lapisan batuan lanau lempungan bercampur butiran kasar dijumpai pada kedalaman mulai 21 meter di titik bor MBO atau BH02, mulai 25 meter di titik bor MBO atau BH01, dan mulai kedalaman 33 meter di titik bor MBO atau BH03.
Hasil pengujian CPT dan indikasi lapisan. Berikut adalah tabel hasil uji CPT dan indikasi lapisan. Pengelompokan data pengujian CPT, variasi kon resisten, Ki-C, dan Ki-S. Untuk MBO atau SO1, prediksi jenis lapisan dan konsistensi tanahnya mulai dari lempung lunak, lanau pasiran kaku, pasir lanauan sedang sampai padat, lanau pasiran sangat kuat, pasir berlanau padat sampai sangat padat. Untuk MBO atau SO2, prediksi jenis lapisan dan konsistensi tanahnya mulai dari lempung, lunak, lanau pasiran kaku dan gembur, pasir lanauan, padat hingga sangat padat. Untuk MBO atau SO3, prediksi jenis lapisan dan konsistensi tanahnya mulai dari lanau pasir kaku sampai sangat kaku, hingga pasir lanauan padat sampai sangat padat. Berdasarkan uraian di atas dapat dinyatakan bahwa terdapat kesesuaian dan korelasi yang baik antara pengujian dengan sondir dan pengujian dengan pengeboran tanah. Hanya saja alat sondir mempunyai keterbatasan kapasitas penembusan untuk lapisan padat sehingga tidak termonitor lagi untuk lapisan yang lebih dalam jika tahanan konsus telah mencapai 200 kg per cm kuadrat. Walaupun masih ada kemungkinan di bawahnya terdapat lapisan lunak. Berdasarkan serangkaian pengujian sifat fisik dan mekanis di laboratorium, untuk perencanaan daya dukung fondasi dapat digunakan parameter tanah untuk kondisi rata-rata yaitu sudut geser 30 derajat, nilai kohesi 22 kPa, dan berat volume tanah 17 kN per meter kubik. Lalu kita bisa lihat dari tabel 5 hasil pengujian laboratorium, kita bisa melihat per titik BH01, BH02, dan BH03 memiliki kedalaman masing-masing, lalu menghasilkan SGS, menghasilkan gamma S, V, dan C. Next. Lalu untuk analisa bearing capacity lapisan tanah, berdasarkan tabel 6 daya dukung tanah SPT, memiliki N SPT yaitu 28, lalu memiliki QA sebesar 8,4, dan juga B dan L-nya juga memiliki masing-masing angka yang berada di kolom tersebut, dan juga beban izin PA-nya, sehingga kita mencari B dan L-nya 1,6 dan 1,6, lalu menghasilkan beban izin PA 215. Dan itu berasal dari 1,6 dikali 1,6 dikali 8,4. Lalu kita bisa menemukan 215. Next. Lalu kita bisa melihat analisa bearing capacity lapisan tanah berdasarkan tabel 7 daya dukung tanah data CPT. Kita bisa melihat Ki-C, Ki ultimate, dan juga daya dukung izin fondasi. Kita mencari dengan B kali L-nya atau B kali B-nya 160 dikali 160 cm. Jadi kita bisa melihat tabel sehingga menghasilkan angka 218. Lalu kita bisa juga menggunakan dengan cara yang ada di tabel yang kanan itu, dengan cara kita bisa menarik Ki-C-nya ke atas, lalu kita bisa tergantung dari tapaknya, jika kita menarik garis lurus ke tapak 160 cm, lalu kita arahkan ke kiri, lalu kita bisa melihat beban izin PA-nya. Next. Lalu untuk daya dukung metode Meyerhof, kita bisa melihat V, C, gamma, B kali L, DF, Ki ultimate, Ki
all dan juga P all. Kita bisa menggunakan 1,6 dikali 1,6 karena kita mencari 1,6 kali 1,6 meter. Jadi kita mencari dulu Q ultimate-nya berdasarkan rumus yang ada di atas itu, lalu kita bisa mencari Q ultimate-nya menghasilkan 2771. Lalu kita juga bisa mencari Q all-nya 924 dan juga P all-nya 236. Next. Daya dukung metode Meyerhof Data Lab. Gambar 2 menunjukkan bahwa dari 3 metode perhitungan daya dukung pondasi tapak, gaya hubungan dengan data lab metode Meyerhof berada di atas masih sedikit lebih besar dari 2 metode lainnya. Garis hubungan metode CPT berjalan hampir berhimpitan dengan metode SPT. Hasil ini memperhatikan bahwa untuk hitungan daya dukung metode CPT atau SPT cukup baik untuk digunakan secara praktis, tergantung data yang tersedia. Kesimpulan yang dihasilkan dari hasil analisa terhadap pondasi sebagai berikut. Yang pertama, penggunaan jenis atau tipe pondasi tapak atau tiang akan sangat bergantung pada beban konstruksi yang bekerja. Untuk beban kerja yang sama, memungkinkan penggunaan pondasi dangkal ataupun pondasi tiang melalui perhitungan bearing capacity dan settlement yang teliti dan cermat. Yang kedua, penggunaan pondasi dangkal untuk beban yang besar harus dilakukan dengan perhitungan yang cermat dan teliti terhadap kemungkinan penurunan lapisan lemah yang ada di bawahnya, terutama differential settlement. Yang ketiga, hasil perhitungan daya dukung pondasi tapak untuk dimensi 1,6 meter dikali 1,6 meter kedalaman 2 meter. Dengan 3 metode menghasilkan daya dukungnya. Yang pertama, cara SPT ke PA sama dengan 215 ton. Cara CPT ke PA sama dengan 218 ton. Cara LAB ke PA sama dengan 236 ton. Yang keempat, jika diperbandingkan 3 cara tersebut terlihat bahwa perbedaan daya dukung beban izin yang satu dengan yang lain tidak terlalu besar, yaitu 2% sampai 8%. Dan daya dukung metode SPT adalah yang terkecil dari metode lainnya. Next. Kelebihan dan kekurangan pada jurnal. Kelebihan pada jurnal yaitu yang pertama, jurnal ini memaparkan hasil penelitian disertai tabel dan grafik yang digambarkan dengan jelas dan rinci. Yang kedua, jurnal ini disertai dengan 3 pengujian sehingga dapat diperbandingkan hasilnya. Yang ketiga, penyajian data dalam bentuk tabel, grafik, yang kemudian dijelaskan lagi sehingga mudah dipahami. Kekurangan pada jurnal, yang pertama, susunan perumusan yang ditata kurang rapi, sehingga kesulitan memahami dan juga susunan format yang tidak biasa menyebabkan pembaca kesulitan menemukan beberapa data. Next. Sekian dari kelompok saya, terima kasih.